saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya rindu untuk menyaksikan salah satu kesaksian dari pelayanan kami ketika saya dan suami melayani sebuah keluarga ya. Keluarga ini suaminya berprofesi sebagai dokter dan istrinya berprofesi sebagai bidan. Nah, suaminya sudah beragama Kristen, tetapi istrinya sedang belajar untuk menjadi orang Kristen. Artinya dia belum menjadi Kristen, sedang belajar. Suaminya mengajak istrinya untuk mengikuti katekisasi di gerejanya, dan istrinya juga bersedia. Tetapi sudah 8 bulan istrinya itu belajar tentang kekristenan, tetapi ada ganjalan di dalam hatinya yang menyebabkan dia sulit menerima Yesus ya. Kemudian saya tanyakan, kenapa ibu sampai tidak mau atau belum bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ibu? Ada satu ganjalan bu di firman Tuhan, kata ibu bidan tersebut, yaitu dalam Injil Yohanes 1 ayat 14 dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, coba ibu bayangkan katanya, kenapa firman itu kok bisa jadi manusia? Sementara firman itu kan perkataan, firman itu suara. Kok bisa-bisanya dia jadi manusia begitu? Terus ibu selama katekisasi sudah nggak dijelaskan oleh para hamba-hamba Tuhan bagaimana firman itu menjadi manusia? Nah, ibu bidan itu menjawab, iya, saya sudah dijelaskan secara teologi dengan berbagai perumpamaan. Saya sudah jelaskan, tapi sampai sekarang saya belum mengerti juga bagaimana kok firman itu bisa jadi manusia, belum masuk di pikiran saya, katanya begitu. Oh, baik kalau begitu. Kemudian saya sejenak, saya tanya Roh Kudus, tolong berikan saya hikmat untuk bisa menjelaskan bagaimana firman itu jadi manusia kepada ibu bidan ini. Kemudian Roh Kudus taruh dalam hati saya suatu rumus yang namanya rumus De Broglie, atau dikenal sebagai rumus teori dari dualisme partikel gelombang cahaya. Nah, itu namanya ya. Itu ada di pelajaran fisika inti ya, ada di SMA juga kelas 3 sudah diajarkan ya. Terus ibu masih ingat nggak waktu SMA dulu? Saya tanya, ibu SMA-nya IPA apa IPS? Dia jawab, saya IPA bu. Wow, puji Tuhan. Kalau begitu ibu masih ingat nggak teori dualisme partikel gelombang cahaya? Saya bilang ya gitu. Oh iya ingat sedikit lah katanya gitu ya kan. Kemudian saya tulislah rumusnya lambda sama dengan H-grek per MC, saya bilang gitu kan. Lambda ini adalah panjang gelombang ya kan. Kemudian H itu suatu tetapan namanya tetapan Planck. Kemudian M itu adalah massa, sementara C itu adalah kecepatan. Dalam hal ini saya tuliskan kecepatan cahaya ya. Bisa ditulis V ya, atau bisa ditulis juga C. Kalau kecepatannya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, itu bisa ditulis sebagai C ya, bukan V gitu. Nah, jadi di sini menjelaskan bahwa panjang gelombang itu sebetulnya melambangkan daripada firman itu. Maksudnya apa? Karena firman itu kan perkataan yang menurut pikiran ibu itu, perkataan itu kan suara. Nah, sementara bunyi itu atau suara itu ada suatu gelombang. Ibu ingat nggak kalau ada gelombang bunyi di dalam ilmu fisika? Oh iya benar, saya ingat katanya begitu. Nah, ibu kan tahu M itu apa? M itu massa. Nah, massa itu adalah partikel, karena definisi partikel itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa itu adalah partikel.
Nah, kemudian ada juga C. C itu kecepatan cahaya ya, atau cahaya, cepat aja cahaya. Nah, jadi kalau firman itu berubah menjadi partikel, nah ini jadi lambda bisa menjadi M, Bu, saya bilang begitu. Kemudian kalau dikatakan juga gelombang itu bisa berubah menjadi cahaya, ya firman Tuhan dalam Injil Yohanes dikatakan yang ayat keempat, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, tentang terang, tentang cahaya, ini juga gelombang juga bisa menjadi cahaya, saya bilang begitu ya, bisa menjadi terang. Dikatakan Yesus itu kan adalah terang dunia gitu, dia adalah cahaya. Jadi bisa diterangkan lah, Bu, melalui rumus ini, dualisme gelombang, partikel, cahaya, saya bilang begitu. Kalau secara ilmu fisikanya ya, Bu, saya bilang gitu. Kemudian ibu itu merenung, oh ya 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 ya, kalau begini saya bisa menerima bagaimana firman itu jadi manusia. Ya, mulai sekarang saya percaya bahwa Yesus itu adalah firman yang jadi manusia. Ya, dia Tuhan yang turun ke dunia menjadi manusia. Ya, saya percaya mulai sekarang saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kata si ibu bidan. Ya, puji Tuhan ya, semenjak itu si ibu itu menerima Yesus, kemudian ibu itu dan suaminya bahkan sampai melayani Tuhan, sampai ke Amerika sekarang ya. Itulah salah satu kesaksian pelayanan saya. Nah, memang saya dulu berasal bukan dari sekolah teologi ya, saya dulu belajarnya tentang Tuhan itu tidak di sekolah teologi, tapi saya belajar banyak tentang Tuhan itu dalam ilmu fisika. Saya ini seorang sarjana fisika. Bagaimana saya menjadi sarjana fisika itu adalah cita-cita saya ya. Dari kecil cita-cita saya bukan jadi sarjana fisika ya, tapi cita-cita saya sebenarnya adalah ingin menjadi orang yang dekat dengan Tuhan ya, orang yang mukarrab, orang yang akrab dengan Tuhan. Jadi dulu saya juga bukan seorang Kristiani sama seperti ibu bidan itu. Dulu saya adalah seorang non Kristen ya. Oleh kedua orang tua saya dididik secara baik, secara untuk belajar agama dengan baik, sehingga kelas 5 SD saya tidak hanya khatam saja belajar Al-Quran, tetapi saya juga sudah menjadi guru mengaji. Walaupun untuk kelas anak-anak kecil saya udah belajar, udah mengajar mereka ya, begitu ya. Nah, cita-cita saya dari kecil itu adalah menjadi orang yang mukarrab, artinya orang dekat atau akrab dengan Tuhan ya. Karena dalam ajaran agama saya yang lama, ya itulah kedudukan orang yang seperti itu, paling tidak mendekati seorang nabi gitu, orangnya yang bisa dekat dengan Tuhan. Nah, selesai saya SMA, dulu saya mengikuti ujian Sepenmaru tahun 85, itu istilahnya dulu seleksi penerimaan mahasiswa baru ya. Saya untuk angkatan tahun 1985. Saya waktu mengikuti ujian itu saya sholat tahajud, saya berdoa, ya Allah, kalau saya menemukan kebenaran, terima saya di jurusan fisika ya. Tapi kalau di perguruan tinggi negeri di Bandung ya, kalau tidak saya sudah tidak usah diterima. Adapun motivasi saya dulu mengikuti jurusan fisika itu karena dalam ajaran saya itu, ajaran lama, diajaran bahwa untuk mengenal siapa itu Allah, yang pertama adalah melalui ayat-ayat kauliyah. Kaul itu perkataannya Allah, lewat belajar Al-Quran, lewat belajar kitab suci, lewat belajar agama. Yang kedua, untuk menjadi orang mukarrab itu ialah belajar tentang ayat-ayat kauniyah. Ayat itu artinya tanda-tanda ya. Kauniyah itu yaitu mempelajari ciptaannya ya. Dalam hal ini saya memilih fisika karena apa? Dari atom ya sampai kuak gitu ya, sampai
bumi dan galaksi itu dipelajari, jadi sangat luas. Jadi saya pikir untuk mengenal ciptaannya itu saya harus belajar fisika, itu menurut pikiran saya ya. Dan ternyata saya diterima, kemudian saya mendaftar di perguruan tinggi itu. Saya juga belajar agama di masjid kampus, karena di Pasir kampus itu adalah pusat pengkaderan pelajar mahasiswa Islam se-Indonesia ya. Saya belajar di situ, dan kemudian untuk perkuliahannya saya di situ belajar tentang alam ciptaan Tuhan itu. Nah, saudaraku yang terkasih, jadi sepanjang saya kuliah itu saya kerjanya banyak belajar dan merenungkan ya tentang Tuhan itu ya. Saya ingin dekat, cita-cita saya ingin dekat dengan Tuhan, jadi orang yang sungguh-sungguh saleh gitu, orang yang dekat dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan. Nah, tetapi ada suatu keanehan ya dalam diri saya ketika saya ingin makin dekat dengan Tuhan, tapi kok rasanya saya itu ada suatu kekosongan di dalam diri saya yang saya sendiri tidak mengerti apa itu. Karena kalau saya pikirkan, saya dari keluarga baik, saya punya seorang ayah yang sangat baik sekali, saya punya seorang ibu yang sangat baik sekali. Jadi dalam keluarga saya sangat diperhatikan, dan keluarga saya adalah keluarga yang baik. Nah, kemudian kalau menceritakan tentang beribadah ya, saya berusaha beribadah dengan baik. Kalau saya sholat, tidak hanya sholat 5 waktu, tapi saya sholat sunat, saya melakukan puasa dan lain-lain ya. Tapi saya bingungnya kenapa kok hati saya rasanya ada sesuatu yang kosong. Nah, saya berusaha mengisi dengan banyak ibadah, dan terutama juga saya banyak melakukan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi itu adalah waktu yang paling dekat dengan Tuhan ya. Waktunya ketika sholat sujud terakhir ya, sujud terakhir sebelum kita mengucapkan salam kiri dan kanan, itu adalah sujud sahwi. Di situ saya banyak sujud, dan kira-kira saya tidak hanya sebentar, bisa kira-kira 15 menit atau setengah jam. Saya ingin merasakan kedekatan dengan Allah, itu yang saya rindukan. Tetapi saya merasakan kok malah yang ada kekosongan. Saya merasa ada gap antara saya dengan Allah, itu ada gap. Nah, itu yang saya alami. Nah, itu terus berlanjut sampai suatu saat saya membaca buku The Physics, itu buku fisika dasar ya, buku fisika dasar The Physics yang kedua. Dalam suatu footnote-nya saya membaca tulisan Blaise Pascal, dikatakan begini: dalam hati manusia itu ada suatu tempat yang tidak bisa diisi oleh ilmu, oleh harta, oleh seks, oleh kekayaan, oleh kesenangan duniawi apapun, kecuali oleh Tuhan itu sendiri. Nah, dikatakan begitu. Nah, itu kata-kata itu menyentuh saya. Wah, ini pas nih. Saya sebetulnya membutuhkan ini. Saya sebetulnya membutuhkan Tuhan dalam hati saya. Tapi bagaimana mungkin Tuhan bisa masuk ke hati saya? Saya tidak mengerti caranya bagaimana. Nah, tetapi itulah, Tuhan itu begitu baik ya. Tuhan itu datang pada orang yang rindu ya untuk mencari Dia gitu ya. Sampai suatu saat saya ketika sudah mau selesai kuliah itu, saya mengikuti kuliah kerja nyata. Nah, di tempat kuliah kerja nyata itu saya memiliki seorang teman ya, teman satu grup yang suka ngajak saya sharing ya tentang agama. Nah, dia beragama Kristen, sementara saya sendiri beragama Islam waktu itu. Nah, teman saya menceritakan bahwa Yesus itu Allah yang turun ke dunia menjadi manusia. Kemudian dia itu disalibkan untuk menebus dosa manusia. Itulah salah satu yang dia ceritakan. Tentu saja saya tidak percaya ya, karena saya yakin bahwa yang disalibkan waktu itu bukan Yesus, tapi Yudas yang wajahnya diserupakan dengan Yesus. Yesusnya sendiri Mi'raj, diangkat ke langit oleh Allah ya.
Nah, itu yang saya tahu. Nah, tetapi kemudian teman saya terus bercerita bahwa ketika Yesus itu disalib, maka eh, ketika dilihat oleh para prajurit Romawi itu, Yesus itu sudah mati di kayu salib, sehingga akhirnya dia diturunkan dan kakinya dipatahkan. Jadi jika orang itu sudah disalib tapi masih hidup juga, kakinya dipatahkan supaya segera mati gitu ya, supaya segera meninggal. Tapi ketika Yesus diturunkan di salib, beliau sudah wafat di kayu salib itu. Nah, sehingga oleh prajurit Romawi kakinya tidak dipatahkan, tetapi lambungnya itu ditikam dengan tombak sehingga mengeluarkan darah dan air. Nah, kata-kata itu sungguh mengejutkan hati saya, dan saya sangat terenyuh gitu ya. Loh, kok Yesus ini hidupnya menderita banget ya? Waktu jadi manusia dia disalibkan, katanya dia dipukul, dia dicambuk dengan cambuk berduri. Kata teman saya itu yang panjang-panjang durinya, tapi kemudian dia juga sudah mati, dia juga ternyata menderita. Nah, saya pikir menderitanya cuma disalib aja gitu, selesai, mati sudah selesai. Ternyata penderitaan Yesus itu berlanjut terus sampai mati pun dia mengalami aniaya, dia sampai ditikam lambungnya itu dengan tombak. Nah, saudaraku, semenjak teman saya cerita tentang itu, nah setiap saya akan melakukan sholat, ketika saya akan mengaji, saya teringat gitu ya. Saya teringat perkataan teman saya itu, loh kok begitu ya, penderitaannya begitu luar biasa Yesus itu. Saya pikir sudah selesai, dia disalib, beres sudah tugasnya di dunia gitu ya kan, kalau menurut versi Kristen, menurut pikiran saya. Tapi kok ternyata masih ada penderitaan yang lanjut lagi. Nah, semenjak itu perkataan itu selalu saya ingat. Kalau saya mau ngaji, saya mau sholat, saya mau wudhu, ya melakukan ibadah, saya ingat perkataan lambung Yesus yang ditikam dengan tombak sehingga mengeluarkan darah dan air itu, saya ingat terus. Sehingga akhirnya saya memutuskan untuk belajar tentang Yesus lah menurut versi orang Kristen, karena selama ini saya belajar tentang Yesus menurut versi agama saya sendiri. Nah, waktu itu saya baca buku ya di perpustakaan, dan saya senang sekali baca buku tentang sejarah kerajaan Allah, karena diceritakan bagaimana mulai dari Abraham gitu ya sampai pada Yesus, itu bagaimana perjalanan Yesus itu untuk menyelamatkan manusia. Akhirnya buku itu saya bawa pulang, saya bawa ke rumah, dan saya masukkan ke tas. Nah, waktu jam 2 malam ketika saya menyusun skripsi, saya baca. Dan saya merasa terharu sekali ketika saya baca doa Bapa Kami ya. Saya baca doa yang diajarkan Yesus itu kepada murid-muridnya, yang bunyinya seperti ini: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, setelah saya membaca bagian daripada doa itu, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami, itu saya sangat terharu sekali. Kenapa? Karena Tuhan tuh mengajarkan kita untuk selalu mengampuni orang lain. Kalau kita mau diampuni kesalahan kita, dosa kita, maka kita harus mengampuni yang bersalah pada kita. Nah, bahkan di akhir doa Bapa kami itu diajarkan bahwa Bapa di surga tidak akan mengampuni dosa kita kalau kita tidak mau mengampuni dosa orang yang bersalah pada kita. Nah, doa itu yang sungguh-sungguh sangat menyentuh hati saya. Waduh, ini doa yang luar biasa. Tuhan mengajarkan kita supaya kita tidak egois. Kita tidak hanya mau dimaafkan, diampuni, tapi hati kita tidak mau membebaskan orang lain, mengampuni orang lain dari kesalahan kita. Sudah itu, saudaraku yang terkasih, tiba-tiba sesudah membaca doa itu,
Di kamar saya itu rasanya saya merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Damai sejahtera yang begitu indah sekali, yang tidak pernah saya rasakan selama ini ya. Terus saya katakan, aduh ini yang selama ini saya cari, kok dahulu saya merasakan kekosongan yang luar biasa. Tetapi waktu saya baca doa Bapa Kami itu, sudah baca doa pengampunan itu, saya rasanya damai. Itu saya bilang begini, Yesus, saya mau belajar seperti Engkau. Saya mau belajar mengampuni yang bersalah pada saya. Karena saya pun percaya bahwa Engkau pasti mengampuni dosa saya. Kemudian saudaraku yang terkasih, saya mendengar suara begitu lembut berbicara di hati saya. Anakku, akulah yang kau cari selama ini. Akulah Yesus kebenaran itu. Dan akulah Tuhanmu. Suaranya seperti itu. Oh, begitu. Terus saya cari Yesus di mana ya, karena selama ini saya tidak tahu apa itu gereja, apa itu persekutuan doa. Terus saya cari tahu Yesus di mana, karena saya ingin belajar tentang Engkau, tentang kebenaran. Tuhan ingatkan ya pada saya waktu sholat tahajud, sudah sholat tahajud, saya minta bahwa saya ingin bertemu dengan kebenaran. Saya ingin kuliah dan saya ingin menemukan kebenaran itu. Tuhan ingatkan, akulah kebenaran itu dan akulah Tuhanmu. Nah saudaraku, kemudian besok paginya Tuhan menuntun saya untuk saya pergi ke suatu radio ya di kota Bandung, radio rohani, dan saya datang ke sana. Saya sudah telepon, saya datang ke sana. Disitulah kemudian saya dibimbing oleh seorang penyiarnya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan singkat cerita, setelah saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, setelah saya kuliah, saya berdoa supaya saya mendapat pekerjaan, dan Tuhan berkata bahwa aku sudah memberikan pekerjaan terbaik, layanilah aku. Saya memang mendapatkan tantangan juga dari keluarga ketika saya bercerita bahwa saya menemukan kebenaran kepada ibu saya ya. Waktu itu saya menemukan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya ada di dalam Kristen. Ibu saya kaget, bapak saya juga kaget, tetapi saya tidak banyak akan bercerita karena saya tidak mengalami penganiayaan oleh orang tua saya, karena mereka itu keluarga yang sangat baik. Tetapi oleh keluarga saya diminta untuk pindah rumah supaya keluarga itu tidak terbawa menjadi Kristen. Nah saudaraku, itulah salah satu ya kesaksian saya bagaimana saya bisa menjadi seorang Kristiani. Jadi tidak ada paksaan, itu benar-benar murni dari pengalaman saya bersama Tuhan. Dan puji Tuhan ya, sesudah saya ikut Kristus, saya banyak disembuhkan. Saya dulu suka sakit migrain, tapi Tuhan juga sembuhkan saya. Sampai suatu saat di tempat saya kuliah waktu itu, saya pernah didatengin oleh seorang teman, karena saya banyak menyaksikan bagaimana saya kok bisa menerima keselamatan, kenapa saya kok menjadi Kristen. Saya banyak bersaksi. Nah salah seorang teman saya bertanya, kenapa kamu bisa jadi Kristen, katanya. Saya saksikan apa yang saya ceritakan ini, saya saksikan pada teman saya. Terus teman saya nantang begini, wah kalau begitu saya mau tes kamu Kristen benar apa enggak, katanya begitu. Emang kenapa? Saya punya suatu penyakit, tapi saya nggak mau cerita penyakit saya apa. Kalau kamu bisa menyembuhkan sakit saya, berarti kamu beneran Kristen. Waduh, ini teman saya ini nantang nih. Oke deh, kalau begitu saya akan berdoa untuk kamu. Apapun penyakit kamu, saya akan berdoa, dan saya percaya bilur-bilur Yesus Kristus itu menyembuhkan kamu. Saya doakan begitu. Kemudian sebulan kemudian saya bertemu dia bersaksi ya. Dia datang ke tempat saya, ke gereja tempat saya ibadah. Dia bersaksi bahwa dia pernah menderita suatu penyakit, kemudian didoakan oleh saya ya, dan sakitnya itu sembuh. Sakitnya itu dia punya penyakit syaraf di lidah, jadi tidak bisa merasakan manis. Jadi ketika saya doakan, ternyata luar biasa. Dia tes gitu ya, setelah saya doakan dia tes. Jadi kalau selama ini kalau dia ingin merasakan manis itu dalam satu gelas kira-kira 3/4
gulanya baru terasa manisnya gitu. 3/4 gelas gulanya baru terasa manis. Nah, ketika selesai saya doakan, dia tes ke rumahnya, di rumahnya ketika dia pulang, ternyata eh, ketika dia bikin air manis ya, teh manis. Nah, gulanya dia kasih 1 sendok saja dia udek-udek gitu sedikit, dia sudah rasa manis. Jadi terasa kesembuhan. Jadi berarti wah bener juga nih. Ternyata agamanya ternyata saya ini Kristen beneran karena terbukti bisa menyembuhkan. Nah, itu salah satu pengalaman saya mengikut Kristus. Jadi tidak ada kerugian bagi saya bahwa Yesus Kristus adalah betul Tuhan dan Juru Selamat. Dia sudah mati buat kita dan dia juga sudah menyelamatkan hidup kita dengan dia bersedia mati di kayu salib. Percayalah pada Tuhan Yesus, Tuhan pasti memberkati kita dan menyelamatkan kita. Amin. Haleluya.